Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah. Saya dari Prodi D3 PJJ Keperawatan dengan NIM P072203 24058 di Poltekkes Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Dan di sini saya akan menyebutkan jaringan sistem tubuh manusia untuk memenuhi tugas praktik ilmu biodasar medik dengan dosen pembimbing Ibu Nurse Diah Setiani, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Jaringan dan sistem tubuh manusia terdiri dari sel dan jaringan. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil yang memiliki manifestasi berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan. Tempat terselenggaranya fungsi kehidupan, sel dibatasi oleh membran sel yang memberikan bentuk sel dan melekatkan dengan sel lain. Struktur sel ada 10. Pertama, membran, kedua nukleus, 3 sitoplasma, 4 sitoskeleton, 5 ribosom, 6 retikulum endoplasma, 7 badan Golgi, 8 lisosom, 9 peroksisom, 10 mitokondria. Apa itu membran sel? Membran sel adalah pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk di dalam atau di luar sel. Tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Inti sel. Inti sel mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA, tempat penggandaan dan transkripsi DNA. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan dalam sel, disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau koloid, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel sel. 4. Sitoskeleton sebagai pemberi bentuk sel, pengatur gerak sel, dan berupa jaringan protein filamen. 5. Ribosom, butiran kecil mikroprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadi RE, tersebut dinamakan RE kasar. Melakukan sintesis protein. 6. Retikulum endoplasma terbagi menjadi 2, yaitu RE kasar ditempeli ribosom untuk sintesis protein, RE halus tidak punya ribosom untuk sintesis lemak. 7. Badan Golgi berbentuk kantong pipih yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida dan membentuk lisosom. 8. Lisosom mencerna makromolekul secara intraseluler dan menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, polisakarida. 9. Peroksisom menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak dan menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 dan menjadi H2O dan O2. Mitokondria tempat produksi energi. Resepsi seluler terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan sel. Memiliki membran ganda, memiliki DNA sendiri. Kemudian jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama.
Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyaknya sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan ini terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah atau cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar reduktin. Jaringan ikat. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut dengan matriks. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi antara lain: pertama, fibroblast atau mensekresikan protein. 2. Darah atau cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar reduktin. Jaringan ikat. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut dengan matriks. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi antara lain: pertama, fibroblast atau mensekresikan protein. 2. Makrofag atau berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah. 3. Sel tiang, menghasilkan substansi heparin dan histamin. 4. Sel lemak, khusus untuk menyimpan sel lemak. 5. Sel darah putih, melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Jaringan ikat dibagi menjadi 2, jaringan ikat dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat adalah susunan seratnya yang longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain membentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dalam hati, menyokong dan mengelilingi dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Jaringan ikat padat. Susunan seratnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat dapat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur dan yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. 3. Jaringan tulang. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin atau memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastin atau serat kolagen tidak tersebar dan berbentuk serat elastis bergelombang. Tulang rawan fibrosas, serat kolagen kasar yang tidak teratur, lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Tulang sejati atau osteon, sel tulang
disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun antara unit-unit yang dinamakan sistem Hafiz. Setiap Hafiz mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. 4. Darah. Sel darah meliputi sel darah merah dan sel darah putih dan keping darah. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Sel darah putih berfungsi untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan keping darah berperan dalam proses pembekuan darah. Sel darah putih terdiri atas monosit, limfosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Jaringan diapos adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan terdistribusi di bawah kulit, dalam tulang, rongga, dan dada. C. Jaringan otot. Otot polos, sel berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. 2. Otot lurik. Sel yang berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Contoh, otot melekat pada rongga. 3. Otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai yang sering bercabang 2 atau lebih membentuk sinsitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. Jaringan otot berfungsi untuk alat gerak. D. Jaringan saraf. Jenis sel saraf. Ada neuron sensoris, berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan kepada sistem pusat saraf dan atau otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan saraf berfungsi untuk mengantarkan rangsangan atau impuls ke otak, organ, kumpulan dari organ. Beberapa macam jaringan yang berfungsi sama seperti jantung, hati, tangan, mata, ginjal, dan sebagainya.